Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashab al-fadilah, hadaratul muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashab al-turqis sufiyah, ashab al-madaris. Mohon maaf ya kiai-kiai saya belum tahu namanya, yang tahu cuma kiai Akhirin dan kiai Nurkholis dan kiai-kiai yang lain. Para pejabat pemerintah dari Kapolres Pak, dari Polres, dari Kodim, ada pejabat bupati ada, pejabat bupati, Kemenag, Majelis Ulama, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Muslimat Fatayat, Ansor Paganusa, Ikut PPNU, tokoh masyarakat, Dzurriyah, Al-Mafurlah, Waliullah, Sultan Hadirin, Sadati wa Sayyidati, Anisati, Ashabi wa Zumalai, Abnai wa Banati, Ayyuhal Hudur. Ternyata kita ini kaya. Nahnul aghnia. Kita ini kaya. Kaya pertama dengan as-sarawatil ijtimaiyah, sosial kapital yang tidak dimiliki oleh orang lain. Hal seperti ini tidak mungkin diadakan oleh orang lain seperti kita adakan. Tanpa diperintah, tanpa dibayar, panjenengan hadir di sini, betul? Ini kekayaan kita yang harus dipelihara, harus dimanage, harus tandim dan tadbir, akan menjadi kekayaan kita yang luar biasa. Wajiban para ulama, wajiban para tokoh masyarakat bertanggung jawab tandim wa tadbir kekayaan sosial ini. Bagaimana masyarakat Jepara menjadi masyarakat yang menguasai thaqafah, hadarah, dan tamaddun, menguasai kemajuan ilmu pengetahuan, menguasai kemajuan budaya, karakter, dan kesejahteraan. Rasulullah SAW telah mencoba dan berhasil, sukses, membangun masyarakat yang beragama, berakhlak, berbudaya, berkemajuan. Maka negaranya oleh Rasulullah tidak dinamakan negara Islam, tidak dinamakan negara Arab, negara Madinah. Tamaddun, civilized, negara yang mencapai puncaknya thaqafah, akhlak, agama, budaya, dan mencapai puncaknya hadarah, welfare, kesejahteraan ekonomi dan kemapanan kehidupan masyarakat. Namanya Madinah. Kalau masyarakat yang berilmu, berpendidikan, beragama, tapi miskin, namanya masyarakat tersebut berhasil mencapai thaqafah, belum mencapai hadarah. Kalau masyarakat yang ekonomi maju sejahtera, tapi masih kebanyakan buta huruf, seperti negara-negara Teluk, Kuwait, Bahrain, Qatar, Saudi, kaya tapi kebanyakan buta huruf, itu namanya negara masyarakat yang berhasil membangun hadarah, tapi masih ketinggalan di bidang thaqafah. Kalau dua-duanya maju, namanya Madinah. Kalau ya bodoh ya miskin, namanya jahiliyah. Kira-kira Jepara di mana nih kira-kira? Madinah. Gimana nggak cukup dengan amin, siap gitu. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinut thaqafah wal adab wal hadarah wal madaniyah. Islam bukan hanya mengajarkan rukun iman dan rukun syariat saja. Rukun iman yang 6, rukun Islam yang 5 itu pasti. Tapi tidak berhenti di situ. Islam wa misi thaqafah dan hadarah. Maka satu-satunya kitab suci. Saya baca kitab The Old Testament dan The New Testament saya baca. Taurat dan Injil saya baca. Tidak ada ayat di kitab suci lain seperti Al-Quran yang mengatakan
وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Hanya Quran yang mengatakan kebenaran hanya bisa dicapai oleh orang yang berilmu. Coba. Padahal si ngendikan itu orang yang buta huruf. Rasulullah an-nabiyul ummi. Gak iso moco, gak iso nulis Nabi Muhammad. Tiba-tiba mengatakan waliya'lamal ladzina utul ilma annal haqqu min rabbik. Kebenaran hanya bisa diraih oleh orang yang berilmu pengetahuan. Apa saja? Kebenaran pembangunan hanya bisa dikuasai oleh insinyur teknik sipil. Keberhasilan pertanian, peternakan bisa dicapai dengan teknik pertanian, peternakan, dan seterusnya. Kebenaran, keberhasilan dalam bidang keuangan ditangani oleh sarjana keuangan, sarjana akuntan, manajemen ekonomi, manajer ekonomi. Kebenaran agama harus dicapai oleh para ulama. Jangan coba-coba yang bukan ulama bicara agama. Saya pun tidak akan bicara selain agama. Menaik panjenengan gadah mobil rusak, dibawa ke rumah saya agar diperbaiki, tambah rusak makanya. Aku bisa nyopot oleh masang mana. Tapi kalau agama barangkali bisa lah. Kalau nggak bisa ya saya tanya pada yang lebih pintar lagi. Kalau agama, jangan coba-coba hanya karena pesantren kilat 2 minggu, jenggot panjang, celana cingkrang, langsung pegang fatwa agama. Salah semua nanti. Jangan coba-coba hanya baca buku kesehatan, pasang plang buka praktek. Gak akan benar itu nanti. Itu Quran itu. Itu Quran yang mengatakan demikian. Diperkuat lagi dengan ayat wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Kamu jangan ikut campur, kamu jangan masuk ke wilayah yang kamu tidak tahu, yang kamu tidak ngerti. Ini ayat mendorong kita agar profesional. Terutama generasi muda Jepara harus profesional. Jangan coba-coba ikut masuk ke wilayah yang kamu nggak ngerti. Quran menunjukkan kepada kita agar kita mempunyai profesi yang kita kuasai dengan spesial, yang sanggup untuk membangun, memajukan masyarakat Jepara. Dulu ulama seperti itu. Contoh, waktu Sayyidina Utsman menulis Mushaf Utsmani, Mushaf Sayyidina Utsman, bukan Utsman Pak Utsman yang dagang bakso di alun-alun, bukan. Mushaf Utsman itu satu-satunya mushaf yang resmi dikeluarkan oleh negara. Mushaf yang lain bakar karena menimbulkan perbedaan. Yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah resmi, yang ditulis oleh tim penulis Quran di bawah bimbingan sahabat Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud atas perintah Sayyidina Utsman. Setelah jadi tulisan 30 juz, yang lain bakar. Ini yang resmi sampai sekarang. Namanya Mushaf Utsmani. Tapi Mushaf Utsmani waktu itu saya punya fotokopinya. Saya punya fotokopinya Mushaf Sayyidina Utsman. Saya punya fotokopinya. Tidak bisa dibaca. Huruf tulisannya tidak ada titik. Ba, ta, ta, nun, ya. Orang bedanya. Ayo sama-sama itu. Jim, ha, ho, sama. Dal, dal, sami. Ro, zai, podo. Sama-sama. Aku lagi soal jenengan. Tapi sahabat semua hafal Quran. Gak butuh tulisan. Kayak panjenengan, kayak kula lah. Hafal kulhu. Falak, Nas, Al-Fatihah, gak butuh tulisan. Gimana? Jadi hafal kulhu kan? Butuh tulisan buatan? Gak butuh. Kulhu apa? Falak, Nas, Alif Lam Mim, ayat kursi, dan samawat, berkat, alhamdulillah. Sahabat hafal semua, gak butuh tulisan. Butuh tulisan setelah umat Islam berkembang luas. Tapi tulisannya belum sempurna. Banyak orang gak bisa baca Quran. Maka ada seorang ulama dari Baghdad, bukan dari Yaman. Tenan itu orang guyon tenan itu. Namanya Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Tahun 59, wad'un nuqat al-huruf. Menggagas titik
ba 1 di bawah, ta 2 di atas, ta 3 di atas, jim 1 di tengah, ha non titik, ko di atas. Abul Aswad Ad-Du'ali berjasa besar menyempurnakan tulisan Quran dengan membuat titik. Baru orang bisa baca Quran. Tapi masih banyak orang yang setelah ada titik masih kesulitan. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dari kota Farhad, Afghanistan. Menggagas harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, domaten, kasroten, tasdid, sukun tahun 170-an. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Baru ada fathah, ada dhammah, ada kasroh. Oleh orang gampang baca Quran. Tapi setelah ada titik, ada harokat pun banyak orang baca Quran salah. Orang Banyumas sampai sekarang, innallaha wasimun ngalim. Kalau panggil saya Kiai Sagid Ngakil, insyaallah. Maka ada seorang ulama yang menggagas ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu memperbaiki baca Quran. Bukan orang Yaman. Namanya Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam. Wafat tahun 224. Baru ada yang tajwid. Idgham, idhar, ikhfa, iklab, qalqalah, mad lazim, majaiz, matobi'i, dan seterusnya. Jadi jasanya ulama luar biasa, luar biasa. Sahabat berjasa besar menyebarkan Islam sampai ke Cina. Di Cina ada kuburan sahabat ada 6. Di Guangzhou dan di Chengdu. Sahabat. Di Indonesia nggak ada sahabat. Menyebar Islam sampai ke Maroko, Uqbah bin Nafi', sampai ke Cina, sampai ke India, Qutaibah bin Muslim. Tapi yang mengisi ilmu pengetahuannya para ulama, bukan sahabat. Sudah sempurna baca Quran. Ada lagi orang baca Quran salah. Wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Salah. Karena baca wa rasulih. Yang benar bacanya wa annallaha bari'um minal musyrikina wa rasulah. Allah tidak melindungi orang musyrik dan juga Rasulullah tidak melindungi orang musyrik. Kalau Rasulullah bacanya. Kalau Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik dan tidak melindungi Rasulullah. Kalau Rasulullah, Allah tidak melindungi orang musyrik, Rasulullah pun tidak melindungi orang musyrik. Lahirlah ilmu nahwu, grammar. Baru dikenal mubtada, khobar, ismu kana, khobaru inna, fa'il, maf'ul bih, maf'ul ma'ah, maf'ul mutlaq, maf'ul lah, hal, tamyiz. Ya Allah. Siapa yang menggagas? Imam Amr bin Qumbur yang terkenal dengan nama Imam Sibaweh. Bukan orang? Tenang, saya itu. Betul-betul guyon, nggak ada maksud apa-apa sih. Ini bukan orang Yaman. Nah, tahun 99 Hijriah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz prihatin. Banyak hadis palsu. Qala Rasulullah bohong. Maka Khalifah Umar bin Abdul Aziz memanggil ulama namanya Imam Syihabuddin Roma Hurmuzi. Syekh, bisa nggak bikin metode menseleksi hadis? Siap, insya Allah. 1 minggu jadi ilmunya. Lapor Khalifah, sudah jadi. Namanya ilmu mustalahul hadis. Hadis yang sahih kalau syaratnya 4, memenuhi syarat 4. Antara murid dan guru jumpa langsung, baru sahih. Seperti saya misalkan kata Gus Dur itu sahih itu. Jadi kalau saya mengatakan kata Mbah Hasyim, saya nggak ketemu Mbah Hasyim kok. Ya sahih. Ya, kalau saya bilang kata Gus Dur, saya sahih. Yang kedua, gurunya itu tidak pernah lupa, dhabit. Yang ketiga, gurunya thiqah, tidak pernah nyolong sendal di masjid. Gurunya ini. Nomor 4, adil, baru sahih. Kurang 1 syarat, turun derajatnya hasan. Kurang 2 syarat, turun dhaif. Dhaifnya mauquf, maqtu, munqati', mu'allal, mursal, dan seterusnya. Baru ada ilmu mustalahul hadis tahun 99 Hijriah. Di agama lain tidak ada metode menseleksi informasi. Ini informasi berita ini benar apa enggak? Di agama lain enggak ada itu. Enggak Yahudi, enggak Kristen. Hanya di Islam yang ada. Paham boten? Kenapa? Karena ingin benar. Tadi itu ayat tadi itu. Karena ingin benar, maka harus dengan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan enggak akan benar. Itu Quran itu. Dan yang masih doyan mempelajari ilmu mustalah hadis hanya pesantren. Pesantren pun yang modern sudah enggak doyan. Maunya matangnya saja Bukhari, Muslim, Sahih. Sebodoh amat dengan mustalah hadis, ilmu sanad, ilmu rijal, ilmu jarh wa ta'dil, sebodoh amat itu. Yang penting kalau di Bukhari Sahih.
Padahal kebanyakan, wah Bukhari, ditanya Bukhari halaman berapa nggak tahu, dari kalender. Dari awal nanti jangan bilang Rahul Bukhari, perahu tanggalan. Mudah-mudahan pesan Jepara tidak seperti ini. Tetap mengkaji mustalah hadis. Itu hanya kebanggaan kita orang Islam. Di luar Islam tidak ada ilmu metode menseleksi informasi, nggak ada. Nah, ada lagi Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Utsman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di kota Ghazah, Palestina, bukan di Yaman. Wafat di Mesir tahun 204 di dusun Fustat, Kairo. Imam Syafi'i suatu ketika mendapat surat dari Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, Gubernur Mawaro An-Nahr, Transoksania. Isinya surat, Syekh, saya ingin paham syariat Islam. Gimana caranya, Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Rabi', ayo kita nulis surat, naktub ar-risalah, membalas pertanyaan gubernur. Imam Syafi'i dikte, ngendikan, Rabi' nulis. Suratnya Imam Syafi'i, risalahnya Imam Syafi'i, akhirnya berjumlah 300 halaman. Itulah yang terkenal dengan ar-risalah lil Imam Syafi'i. Jadi kitab itu. Mudah-mudahan di Jepara ada yang baca ini. Apa nggak ada ya? Ada nggak kayak ngajar ini? Isinya apa? Isinya ini singkatnya, kalau nggak singkat 2 tahun 4 semester. Kalau gubernur ingin paham syariat Islam, pertama harus paham Al-Quran. Ayat-ayat Al-Quran itu tidak sama. Ada ayat muhkamah sudah jelas baku, qul huwallahu ahad, muhkamah, nggak usah takwil, nggak usah tafsir. Ada ayat masih remeng-remeng, aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu senggolan, batal. Apa senggolan itu? Menurut Imam Malik kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat enggak. Menurut Imam Ahmad bin Hambal kalau saling merangkul, saling memeluk batal, kalau enggak batal. Imam Syafi'i suami istri punya wudhu senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat batal. Menurut Imam Abu Hanifah suami istri punya wudhu senggolan, sengaja, ciuman, pegang-pegang, tidak batal, kecuali yang satu baru batal. Ngerti yang satu? Alhamdulillah paham semua lah. Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, ciuman, syahwat, asal tidak melakukan yang satu, tidak batal. Imam Hanafi. Artinya apa? Lamastum ayat mutasyabihah. Saya sengaja ceramahnya begini nih, saya sengaja. Apa dongeng Munkar Nakir mawon? Bola balik penceramah Munkar Nakir terus, ya Allah, padahal Munkar Nakir harus dikalahkan Abu Nawas. Waktu Abu Nawas akan mati pesen, kalau saya mati dibungkus dengan kain kafan yang sudah ambrol, sobek-sobek, kotor, bau. Kenapa Pak? Kata anaknya, dah nurut saja. Begitu mati, anaknya cari kain kafan sudah ambrol, ya dibungkus, dikubur. Munkar Nakir turun, mau nanya marah buka, paman Nabi buka. Kaget Munkar Nakir, loh, ini mah sudah lama ini. Balik mana jadi telah takon. Jadi artinya apa? Kiai ceramah jangan bola balik cerita Munkar Nakir terus. Maksud saya gitu loh. Udah kalah dengan Abu Nawas sudah. Malah kayak Munkar Nakir belum bisa nanyain Gus Dur. Karena mayit dikubur, kalau sudah sepi ditinggal pengantar, Munkar Nakir datang. Gus Dur nggak pernah sepi. Semenjak dikubur sampai sekarang nggak pernah sepi. Wah, Munkar Nakir masih nungguin kapan Durrahman sepinya ini. Ada lagi yang kedua, ayat mutlaqah dan muqayyadah. Ayat absolut, atiiullah wa atiiur rasul, harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, harus taat pada pemerintah, muqayyad dengan syarat pemerintahnya baik. Ada ayat hakiki dan majazi, realistis dan metaforis. Yang metaforis, yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan, Allah nggak punya tangan. Kekuasaannya qudratullah. Kullu man 'alaiha fan, semua di muka bumi akan hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil ikram, yang ada hanyalah wajahnya Allah, bukan wajah. Allah nggak punya muka, zatnya itu. Namanya majaz namanya. Wajah rabbuka wal malaku saffan saffa, nanti di mahsyar malaikat baris, Tuhan datang, periksa barisan. Apel bendera merah putih pagi Senin apa? Inspektur upacara apa? Bukan Tuhan yang datang, perintahnya. Wajah rabbuka ay wajah amr rabbik. Ada ayat umum dan khusus. Yang umum perintah sholat, aqimus sholat, kapan saja, siapa saja, kaya miskin, bodoh pinter, semua wajib sholat 5 waktu. Yang khusus
Walladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udzu fi sabili wa qatalu wa qutilu law kaffiran am sayi'at wa adkhilannahum jannatin tajri min anhar. Ayo kita keluar dari rumah, perang jihad fi sabilillah. Kamu mati atau kamu membunuh, surga balasannya. Sekarang bom. Karena perintah itu maka kita ngebom. Mas, ini ayat khusus kalau lagi perang. Kalau lagi perang kita wajib keluar dari rumah. Ayo bela negara, bela agama. Kalau lagi aman masa ngebom? Jadi kalau nggak ngerti ini, kan ini perintah Allah harus perang. Iya perintah, tapi beda dengan perintah sholat. Kalau perintah sholat semua orang diperintah kapan saja. Kalau perintah perang, kalau lagi perang. Coba kalau nggak ngaji usul fikih, nggak ngerti begini, nggak ngerti ini. Dan di Qurannya sama-sama perintah. Ada ayat nasikhah, mendelit, wa mansukhah, dan dihapus. Sudah paham Quran belum cukup, kata Imam Syafi'i dalam suratnya kepada gubernur. Harus paham hadis. Kenapa? Karena Quran perintah sholat berulang kali sampai 62 kali perintah sholat. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat. Namanya apa sholat? Ayo, betul-betul Quran. Sholat itu 5 kali. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Wonten Quran? Sing jawab wonten berarti nggak pernah baca Quran dulu. Buat wonten. Ada yang cuma aqimus sholat, wajib sholat, nggak sholat masuk neraka sakor. Quran tidak menjelaskan namanya sholat itu apa, nggak ada di Quran. Berapa kali sehari semalam nggak ada di Quran. Maka harus pegang hadis juga. Tidak cukup hanya Quran. Furidat alaikum khamsu maktubat, adz-dhuhr wal 'asr wal maghrib wal 'isya wal fajr. Rasulullah bersabda, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat, zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Bukan Quran tapi hadis. Maka kalau nggak mau pegang hadis, nggak akan tahu berapa kali wajib sholat itu. Sudah paham Quran, sudah paham hadis, belum cukup. Kata Imam Syafi'i, kata saya bukan. Apa? Akal harus dipakai. Akalnya ulama, bukan akalnya orang Cirebon. Akalnya ulama harus dipakai. Akalnya ulama ada 2 macam. Akal kolektif namanya ijma, akal individual namanya qiyas. Apa itu hasil akal ijma? Antara contohnya, arkanus sholati sab'ata asyar, rukunnya sholat 17, takbiratul ihram, an-niyah, niat, al-qiyamul liman satwa, ngadeg bagi yang mampu, qiraatul fatihah, maca fatihah, ar-ruku. Itu tidak ada di Quran, tidak ada di hadis bahwa sholat rukunnya 17. Itu adalah produk konsensus para ulama. Paham betul? Jadi kalau yang tidak mau ikut ulama, gak akan tahu rukun sholat ada 17. Bukan Quran, bukan hadis. Itu kesepakatan, ijma. Kalau ada orang sholat ditanyain, belajar di mana Ustaz sholatnya? Saya belajar langsung Quran dan hadis. Wallahi demi Allah bohong. Yang benar jawabnya dari guru saya, dari ayah saya. Nanti gurunya dari kiainya, dari gurunya dari kiainya, sampai mentok Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit. Coba saja Rasulullah SAW. Yang kedua, akal individual. Akal dewe-dewe. Namanya qiyas. Qiyas ada 9. Burhani, Aulawi, Mantiki, Jadali, Istiqra'i, Tamthili, Khitobi, Syi'ri, Iqna'i. Saya contohkan 2 saja, yang 7 akan kesini lagi. Pertama, Burhani. Narkoba. Narkoba halal haram. Sabu-sabu halal haram. Orang Quran mana? Di Quran ada inna sabu wonten. Di hadis ada. Kok berani mengharamkan? Kok berani mengharamkan sampean? Quran enggak ada, hadis enggak ada, berani mengharamkan. Oh, pakai kias namanya. Kias burhani, kias fakta. Ini barang faktanya memabukkan. Kalau bahkan berarti sama dengan khamr. Khamr di Quran ada haram. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansul azlam rijsum min amalis syaitan fajtanibu. Khamr itu haram. Nah ini barang podo-podo memabukkan dengan khamr, berarti hukumnya sama, haram. Hadza muskirun, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan namanya khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, namanya natijah sadiqah, positive conclusion. Kalian paham lagi? Nah, kalau nggak pakai kias, nggak bisa menghukumi sabu-sabu, narkoba, ganja, nggak bisa menghukumi kalau pakai kias. Yang kedua, aulawi. Kias aulawi, kias lebih-lebih.
nempeleng ayah ibu, boleh enggak? Quran enggak melarang. Yang dilarang Quran itu bentak-bentak dengan ngomong kasar. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar dengan ayah ibu, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk rumahnya ayah ibu, enggak usah bentak, tempelengnya aja, boleh enggak? Kalau enggak boleh kenapa? Kenapa enggak boleh? Kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja tidak boleh, lebih-lebih nempeleng, namanya kias aulawi. Kias apa? Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Yang dilarang mendekati zina, dilarang. Zinanya yang dilarang jangan mendekati zina. Wala taqrabu, jangan mendekati zina. Zinanya lebih-lebih itu jamnya. Mendekati saja haram, apalagi lebih-lebih zinanya. Namanya kias aulawi. Coba kalau nggak pakai kias, gimana tuh Pak pemahamannya? Inilah prinsip ahli sunnah jamaah yang dibangun oleh Imamuna Asy-Syafi'i. Paham boten? Dengan adanya ijma' dan qiyas, lahirlah ilmu fikih. Fikih itu produk ijma' qiyas. Tanpa ijma' qiyas enggak ada ilmu fikih. Mereka akali ulama, bahkan paling banyak qiyas. Dari Sapinah yang kecil sampai Majmu' 24 jilid karang Imam Nawawi, Mahalli 40 jilid, itu adalah produk ijma' dan qiyas. Paham boten? Maka orang kalau pakai ijma' qiyas enggak paham ilmu fikih. Kalau pakai ijma' qiyas, tidak ada ilmu fikih kalau pakai ijma' qiyas, kalau hanya Quran hadis. Inilah jasanya ulama Imam Syafi'i yang luar biasa. Luar biasa betul jasanya. Belum ilmu tafsir. Yang pertama kali bikin tafsir, pertama kali ada tafsir besar 10 jilid, Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari. Tabari dari mana? Dari Tabaristan. Dari mana? Bukan orang. Tafsir Fakhrur Razi, Muhammad bin Umar Fakhrur Razi, 32 jilid. Saya lagi baca itu saya. Setiap malam Jumat dan malam Senin ada di YouTube ada. 32 jilid dari kota Roy, dari Tahran. Asli dari Tahran, kota Roy. Roy itu Roy. Imam Ghazali, ahli fikih, ngarang kitab Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit, fikihnya. Usul fikih, Al-Mustasfa, Al-Mankhul, Al-Qiyas, ilmu kalam, Al-Kisaf fil kalam, Iljamul Amal fi Ilmil Kalam, Al-Arba'in fi Usuluddin, filsafat, Maqasidul Falasifah, Tafutul Falasifah, Tasawuf, Minhajul Abidin, dan Ihya Ulumuddin, dan lain-lain masih banyak lagi. Dari mana itu Imam Ghazali? Dari Khurasan, kota Tus, provinsi Khurasan. Sekarang masuk Iran. Dulunya masuk Baghdad, dulunya masuk Irak. Itulah jasa para ulama. Nah, ulama yang berjasa Indonesia, yang mengembangkan agama Islam, juga banyak sekali di Indonesia ini. Antara lain Syekh Ahmad Khotib Sambas, Kalimantan Barat. Beliau berjasa menyatukan dua tarekat, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Tarekat Qadiriyah nek zikir banter, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Naqsyabandiyah nek zikir pelan-pelan. Digabungkan oleh Syekh Ahmad Khotib Sambas dalam kitabnya namanya Fathul Arifin, diikuti oleh umat Islam seluruh dunia. Tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Orang Indonesia itu, orang Sambas Kalimantan Barat. Syekh Mahfud Termas bikin kitab namanya mustalah hadis, namanya Manhaj Dawin Nadhar. Sampai sekarang masih jadi rujukan pokok, pelajaran pokok di Al-Azhar University. Hanya orang Muslim nggak tahu. At-Turmusi baca, At-Turmusi, Turmus, Termas itu mas, bukan Turmus. Syekh Yasin Padang mensyarahi Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, 20 jilid, belum yang lain-lain karangannya. Coba lagi, Nawawi Banten, Nihayatul Zain, Tafsir Munir, Abdul Somad Palembang, Ihsan Jampes mensyarahi Minhajul Abidin Al-Ghazali menjadi kitab Sirajul Talibin. Ihsan Jampes Kediri. Ya Allah, dikira orang Jawa gak ada yang pintar apa? Dikira Kiai Nusantara gak ada yang alim apa? Paham betul. Walhasil itulah jasanya ulama. Maka Bu, pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo ngomong bareng. Pinter itu bodoh. Maka panjang harus pinter. Tolabul ilmi faridatun, kan jelas tuh. Pinter itu faridah, fardu wajib. Ala kulli muslim, setiap muslim harus pinter. Jadi pinter itu wong Jepara wajib pinter. Kalau orang Jepara bodoh, dosa. Paham betul? Yang kedua, Islam memerintahkan kita membangun kemajuan.
Adharah. Quran menegaskan jelas sekali, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wahai orang beriman, jangan sampai kamu mati meninggalkan anak cucu yang melarat. Kudu-kudunya kamu mati meninggalkan warisan yang lumayan, yang banyak, dinikmati oleh anak cucu, sejahtera. Luar biasa Quran ini. Kita harus kaya. Kita harus kaya, itu wajib. Melarat itu jangan rame ya. Kaya itu wajib, melarat itu awas. Kalau melarat awas dosa. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh, orang Jepara yang soleh. Nikel, batu bara, boksit, granit, mangan, biji besi, tembaga, emas, berlian, uranium, timah, tarium, minyak, gas, Indonesia ada semua itu. Orang Jepara ada yang punya itu? Orang Jepara ada yang punya tambang itu? Ada? Gak ada. Dosa itu. Saya baca orang 50 orang kaya Indonesia itu, nomor 1 Prayogo Pangestu, duitnya sewu 150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono, yang punya rokok jarum Bank BCA, duitnya 150 triliun. Nomor 3 Antoni Salim, bukan Sinarmas, duitnya 700 triliun. Nomor 4 Antoni Salim. Nomor 6 wong Islam, Khairul Tanjung yang punya Bank Mega. Nomor 30 Songo wong Islam, Haji Rashid. Nomor 40 wong Islam, Muhammad Bayu. Saya cari 50 orang wong Jepara gak ada. Solikin tak Jumadi tak. Sayyidina Utsman Sayyidina Utsman sahabat pernah sedekah gandum berapa karung kira-kira, diangkut dengan 700 onta. Kaya, Sayyidina Utsman kaya, sahabat yang kaya, sedekah gandum diangkut 700 onta. Yang pernah sedekah berapa ratus? 700 onta jenengan pernah sedekah? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Cuma kan, tahu kan beliau Sultan Aulia, orang Baghdad. Ziarah ke Mesir, ke kuburan Imam Syafi'i, ziarah. Melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i di dusun Fustot melarat-melarat, orang Daumah. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani segera membeli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk penduduk sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai sekarang rusun, pintu gerbangnya tulisan Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi beliau itu Syekh Abdul Qadir Jailani wali sugih loman. Panjenengan wali duduk, jawab wali duduk, sugih mboten, loman mboten. Boten semua ya? Tidak semua. Enggak apa itu uripe. Syekh Abdul Hasan Asyadzili yang punya Tarqah Syadziliyah, punya Hizb Nasr, punya Hizb Bahar. Pengikutnya 6.000 ditanggung. Makan, minum, pakaian, kebutuhannya. Kiai nanggung muridnya. Di Jepara ada Habsaid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Hasmi di Mekah. Putranya Mbah Mun, semua keluar situ. Pondok situ semua putranya Mbah Mun. Gus Ubah, Gus Najih. Santrinya 700 waktu saya di sana. Santrinya 700. Ditanggung oleh Sayyid Muhammad. Makan, minum, pakaian, kebutuhan, sakit. Diobatin, pulang kasih tiket. Kenapa? Karena kaya. Ada Kiai Jepara nanggung santrinya seperti itu? Harus kaya, Kiai harus kaya, Kiai. Jangan menyedihkan. Sandalnya lili, Masya Allah. Bajunya orang minggu jerung dikumbah, kopi air campur coklat. Sandalnya lili, tasnya itu bukan merek Gucci atau DLC atau Samsung atau Samsung, bukan. Ada tulisan di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten Jepara. Kiai harus pakai jas wol dormil semeter 13 juta. Baju dalamnya Pierre Cardin, Christian Dior. Kiai Laros hitung juta. Sepatunya Hermes selawe juta. Kacamata Cartier 45 juta. Tasnya Gucci 75 juta. Minyak wanginya Jo Malone 7,5 juta.
Bulgari 5 juta, Louis Vuitton 7 juta. Ojo misik, Masya Allah. Apalagi menghadap bupati bawa proposal. Waktu kanjeng Nabi Mi'raj, saya itu ini bukan guyon bukan. Waktu kanjeng Nabi Mi'raj melihat ada orang bangun dari kuburan, gede dhuwur, setelah dilihat mukanya bolong, gak ada dagingnya. Nabi kaget. Man huwa ya Jibril, sapa Jibril? Gede dhuwur tapi mukanya bolong. Oh niku umat panjenengan yang rajin bikin proposal. Tenang. Yang rajin minta-minta, bahasanya kita bilang ngoten lah, yang rajin minta-minta. Mau ketali sembubel orang dagingnya mukanya nanti. Ya Allah, luar biasa itu. Islam ini luar biasa. Mendorong kita agar kaya. Kiai Wahab menyebarkan NU sampai ke Palembang tahun 35 sampai tahun 37. Menyebarkan NU sampai ke Palembang. Ketemu dengan Kiai Kamil Soleh asli Semarang. Lahirlah NU di Palembang. Pandeglang Banten Menes. Ketemu dengan Kiai Abdurrahman. Berdiri NU di Menes Pandeglang. Kemudian ke Bogor, Ajengan Pagentongan, Abdul Hamid, berdiri NU di Bogor. Betawi, Guru Marzuki, berdiri NU di Betawi. Cirebon kayak Abbas, berdiri NU di Cirebon. Semarang kayak Ridwan, Lasem Mbah Masum, Kudus Raden Asnawi, Cepu kayak Ihsan, Lombok kayak Faisal kayak Hasun. Uang sendiri kayak Wahab muter-muterin. Uang sendiri. Ya Allah. Jadi kesimpulannya, kita harus kaya. Kaya itu wajib, melarat itu. Satu lagi, orang Islam harus unggul. Orang Islam harus menang di atas. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan nangsor di bawah. Kamu harus di antumul a'laun, kamu harus di atas menang. Kalau benar-benar kamu orang beriman, jadi menang itu wajib. Kalah itu dosa. Menang itu kalah. Paham tahu orang bulan. Nabi Muhammad orang himmahnya besar. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang dhu himamin, himmahnya besar, cita-citanya besar. Islam harus menang. Suatu ketika dikandani oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad, berhenti dulu dakwahnya. Kamu itu akan dibunuh Muhammad oleh Abu Jahal CS. Coba kalau jenengan ya, kalau jenengan. Berhenti dulu ngajarnya, berhenti dulu aktif di NU-nya, akan dipateni nanti. Sampai nanti harus dipateni. Kira-kira biar. Langsung berhenti ya. Nabi Muhammad jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atuka hadzal amr ma taraktu hatta ahlikaduna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar aku berhenti dakwah, saya tidak berhenti sampai saya mati. Ngoten betul panjenengan. Jawab ngoten betul panjenengan. Pantesan saya mau Nabi Muhammad dan jenengan, wah Islam orang dino bubar. Model jenengan ini. Himmahnya besar. Wali Songo himmahnya besar. Islam tersebar di Nusantara. Kiai Hasyim himmahnya besar. NU harus menyebar di Nusantara. Berhasil betul Mbak Hasyim? Berhasil betul? Karena duitnya banyak? Enggak. Bung Karno, Indonesia harus merdeka. Lawan Belanda, lawan Jepang. Punya apa Bung Karno? Punya duit banyak. Punya nuklir, senjata nuklir. Enggak. Punya apa? Punya himmah. Jepara harus maju. Dengan himmah itu. Raden Kartini. Yang saya apa? Kalinya mati. Semua dengan himmah. Raden Fatah. Dengan himmah. Bukan dengan uang, bukan. Paham betul? Yang jenengan himmahnya besar enggak ini? Himmahnya besar enggak ini? Menteri Keuangan Prancis Saiki menjadi menteri. Menteri Keuangan Prancis namanya Maria, asalnya wong Maroko. Waktu kecil gembala kambing, angon wedus, sekarang Menteri Keuangan Prancis. Himmahnya besar. Mantan Perdana Menteri Belanda, 14 tahun 2 periode. Siapa namanya? Macron. Tadinya pekerja pabrik, buruh pabrik. Jadi Perdana Menteri 14 tahun di Belanda. Himmahnya besar. Paham boten? Mohon maaf kalau saya sebut contohnya nyata, Jenderal Hadi Cahyanto itu yatim, ibunya jualan gorengan di sekolah. Jadi bintang 4 Panglima TNI. Himmah besar. Coba kalau jelas himmahnya besar, insya Allah berhasil membangun Jepara ini. Himmahnya kropos gitu, masya Allah, kropos. Siap? Himmahnya besar. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi.
Nabi Muhammad bersifat sidik, jujur, tidak pernah bohong. Sekali Nabi Muhammad bohong, mendapat laknat oleh Allah. Nabi Muhammad bohong sekali. Ada yang ngomong orang Cirebon, yang wajib sidik, jujur, Nabi Muhammad Nabi. Kalau saya bukan Nabi. Jadi, kalau Nabi Muhammad wajib jujur, umatnya orang Jepara pun wajib jujur. Paham betul? Begitu kehilangan sifat sidik, sifat jujur, sidik hilang, minyak goreng hilang. Begitu sifat sidik hilang, ini sekarang nih, lagi diproses. 300 triliun korupsi di tambang timah selama 10 tahun. 300 triliun, bukan 300 miliar, bukan. Piro, 300? Ngerti harus seperti itu. 1 triliun ngerti betul? 1 triliun 1.000 miliar. 1 miliar 1.000 juta. 1 juta 1.000. Dikorupsi selama 10 tahun tambang timah. Udah gue tunggu cendol, tunggu dawet ya, ngerti dawet kan? Kira-kira Jepara tenggelam itu. Dulu waktu ketua DPR Setia Novanto korupsi 2,5 triliun, saya kaget. Ya Allah, korupsi 2,5 triliun. Kalau selawe juta taruh 150 juta masih maklum lah. Masih kalah. Dikalahkan oleh Kominfo 8 triliun, kaget lagi saya. Masih kalah. Indosuria 72 triliun, masih kalah 300 triliun. Ya Allah, malah ada jaksa yang ngomong sama saya, kalau saya buka sebenarnya 1.000 triliun, bukan 300 triliun katanya. Ya. Kehilangan sidik sebabnya. Paham betul bu? Gak usah negara lah. Rumah tangga, suami tidak jujur, tidak sidik, istri ribut, gimana? Istri tidak jujur, suami ribut, gimana? Nah, sekarang saya mau tanya, banyak mana kira-kira yang tidak jujur? Suami apa istri? Apa? Saya tanya dulu ya. Banyak mana Pak yang tidak jujur, suami apa istri? Istri. Nah, sekarang tanya sama ibu. Banyak mana Bu yang tidak jujur, suami apa istri? Berarti dua-duanya gak ada jujurin, dua-duanya ini. Mulai besok, mari kita jujur Bu. Istri jujur pada suami, suami jujur pada istri. Anak jujur pada orang tua, mertua jujur pada mantu, mantu jujur pada mertua, dan seterusnya. Tetangga saling yang lain jujur, satu RT, satu RW jujur, satu desa jujur, satu kabupaten, kecamatan jujur, satu kabupaten jujur, satu provinsi jujur, satu negara jujur. Aman betul? Amnin wa salamin wa mawdatin wa bi'am. Aman, tentram, damai. Pejabatnya jujur, rakyatnya jujur, polisi jujur, jaksa jujur, hakim jujur. Aman betul kira-kira? Kapan ya kira-kira ya? Muhammadun tabitul mitaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad kalau janji tepat, tabitul mitaq. Di Cirebon banyak orang utang ngomong rong minggu, rong tahun durung bayar. Jepara wonten? Wonten. Ayo kita belajar tepat janji. Tepat belajar. Disiplin, kita sendiri disiplin, tepat janji. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad memberi contoh akhlak yang mulia. Quran tidak memuji Nabi Muhammad, kamu ganteng, gak ada. Ada yang ganteng padahal. Kamu pinter, gak ada. Kamu sukses, gak ada. Kamu hebat, gak ada. Quran hanya memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kau orang berakhlak mulia. Ini contohnya. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan rasa takut, sembunyi-sembunyi. Temannya Abu Bakar sembunyi di Gua Thur 3 hari baru jalan. Setelah 8 tahun Nabi Muhammad kembali masuk Mekah, diikuti dengan sahabat 12.000 kurang lebih. Gagah Nabi Muhammad. Orang Mekah ketakutan. Muhammad dulu lari-lari dari Mekah, sekarang datang dengan 12.000 orang pengikut. Pasti besok balas dendam. Besok Nabi Muhammad masuk kota Mekah. Al-yaum yaumul marhamah. Hari ini hari kasih sayang, tidak ada balas dendam. Saya maafkan semua. Yang dulu membunuh Sayyidina Yasir, Sayyidah Sumayyah, saya maafkan. Yang dulu pernah menyakiti saya, melempari batu, masang duri di depan pintu, saya maafkan. Yang dulu menyiksa Bilal, menyiksa Ammar bin Yasir, menyiksa Suhaib Ar-Rumi, saya maafkan. Akhirnya berbondong-bondong orang Mekah masuk Islam, dipuji oleh Al-Quran. Nyun sewu. Saya waktu jadi ketua PBNU yang muji banyak di medsos. Saya nggak megar, nggak sombong. Kenapa? Yang muji sama dengan saya. Tuh yang sambal terasi, iwak asin, dewi suara, pelayu nang wc. Jadi kan dipuji nang podo sekarang sama lo coba enggak. Coba podo aja kok.
Banyak juga yang mencaci maki saya, bahkan ngancam. Waktu 212 banyak orang ngancam saya. Sampai Pak Tito Kapolri kirim polisi 4 orang jaga rumah saya. Saya nggak takut. Kenapa? Karena yang ngancam saya podo karo aku. Doyan diwakasin sambil terasi, nek suara Melayu nang. Gak usah takut kalau diancam sama sampean. Ah mboten. Lah nek Rasulullah sing muji Al-Qur'an. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kamu santun Muhammad, kamu pemaaf Muhammad, kamu lapang dada Muhammad, maka mereka orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Walau aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Walau kunta fadl ghalidul qalbi, seandainya kamu congkak Muhammad, congkak, sombong, kasar, bawa pentung, sweeping, takbir. Kowe PPI Rizik yang mengatakan Gus Dur buta mata buta hati itu Rizik itu. Gitu harusnya ngomongnya Rizik gurunya NU. Alah, masyaallah. Seandainya kamu congkak, kasar, caci maki Muhammad, lan faddu min haulik, niscaya orang Mekah lari meninggalkan kamu. Wali Songo contohnya menyebarkan Islam bilutfin wasamahatin wa'afin wa'afiyah, dengan halus, santun, sopan, gak pernah mencaci maki orang. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adban bighairi 'ilm kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum. Jangan mencaci maki orang yang tidak menyembah Allah. Quran ini jangan ngenyek, ojo ngenyek wong Kristen, ojo ngenyek wong Hindu, ojo caci maki wong Buddha, ojo ngenyek wong Konghucu. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah, kamu jangan caci maki orang tidak menyembah Allah. Quran itu ya Allah. Luar biasa Quran itu, sampean suara paham. Mencaci maki orang lain gak boleh. Yang gak paham Rizik itu gak paham itu. Al-Qurannya luar biasa. Jangan caci maki orang yang tidak menyembah Allah. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, fa'fu anhum, maafkan orang Mekah Muhammad. Memaafkan. Panjang sakit bu niru Nabi Muhammad? Orang jawab. Panjang sakit bu niru Nabi Muhammad? Orang yang kemarin nipu 5 juta saya maafkan. Sakit? Jangan sakit pak niru Nabi Muhammad? Orang yang membawa lari sepeda motor saya maafkan. Sakit? Bukan hanya maafkan, wastaghfir lahum, mintakan ampun untuk orang Mekah. Nabi berdoa, Allahumma fil ahli Makkah kibaruhum masyigaruhum, mudah-mudahan penduduk Mekah diampuni ya Allah dosanya. Coba orang Mekah yang dulu nyakitin, membunuh, menyakiti, didoakan diampuni dosanya. Jangan saged jawab, jangan saged. Orang yang nipu 10 juta, ya Allah panjenengan ampun dosanya, saged. Kok ketawa tenan yang aku takon tenan ketawa. Orang bawa lari sepeda motor ngomongnya ini dijual dibawa lari. Ya Allah panjenengan ampun dosanya, saged. Itu akhlak Rasulullah SAW. Oleh karena itu yang bisa mengangkat derajatnya orang Jepara bukan agama tapi akhlak. Orang mau datang ke Jepara, yang ditanyakan orang Jepara baik-baik nggak ya? Tuh, bukan agamanya apa ya? Enggak. Baik-baik nggak ya? Oh baik. Saya pernah ke sana, sholat, dompet saya ketinggalan 2 hari masih utuh. Orang Jepara tuh terangkat derajatnya, nggak tanya agamanya apa enggak. Ojo suwalike, ojo sebaliknya. Aku harus Jepara, piye wong kono piye? Wong Jepara ki piye? Waduh, hati-hati. Maling kabeh nang kono ki. Saumama lho iki saumama. Aku tahu rono sholat yang masjid sepatu hilang. Koncoku sepeda motor hilang. Wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Derajatnya umat adalah akhlaknya. Akhlaknya baik, derajatnya mulia. Akhlaknya jelek, derajatnya hancur. Contoh Afghanistan. Afghanistan terdiri dari 7 suku, 100% muslim. Satu orang aja gak ada yang gak muslim. Afghanistan muslim semua. Mazhabnya Abu Hanifah, Hanafi. Tarekatnya Naqsabandiyah, Ahmad Bahar Naqsabansyah. Akidahnya Maturidiyah, Ahlussunnah lah. 97%. 3% Syiah. Perang saudara sudah 40 tahun lebih. Bom meledak di mana-mana, di jalan, di pasar, di kantor, di madrasah, di rumah sakit, di masjid lagi sholat Jumat. 800 orang mati, lagi Maulid Nabi dibom.
Afghanistan, muslim semua, tapi bom-bom meledak tiap saat. Presidennya Profesor Burhanuddin Rabbani, hafal Quran, presiden hafal Quran waktu itu, dibunuh antek Amerika, kafir, oleh Taliban dibunuh. Ada perempuan nyanyi, ditembak. Kenapa? Perempuan nyanyi haram. Oh, jadi nyanyi haram, membunuh nggak haram. Ayo, jaringan pengen buatan jalan-jalan Afghanistan, pengen buatan. Sebaliknya Jepang, agamanya Shinto, bukan Islam, bukan Yahudi, bukan Kristen, Shinto. Tapi orang Jepang aman, gak ada copet, gak ada jambret, gak ada calo. Sini ada calo, ada? Gak ada korupsi. Di ibu kota Tokyo, Pak, saya sudah 4 kali ke Jepang. Terakhir meresmikan masjid. Di Tokyo, ibu kota Jepang, tidak ada polisi jaga jalan. Supir bawa mobil, tertib semua. Gak ada yang melanggar. Kenapa? Malu kalau melanggar. Saya kalau melanggar malu. Siapa saya kok melanggar undang-undang aturan? Ya Allah, Jepang aman, tertib. Jalan-jalan malam-malam saya tenang, gak ada rasa takut. Coba. Saya pernah ke negara Mali, Afrika Barat, 6 ormas, NU, Muhammadiyah, Al-Isyad, Wasliyah, Syariat Islam. Dari Jakarta ke Dubai, Aljazair, Tembakto, ibu kota Mali. Di ibu kota Mali, Tembakto, Bu, tidak ada rumah dikunci pintunya. Tidak ada rumah dikunci jendelanya. Sepeda motor ditinggal di halaman, kuncinya masih gantung. Kira-kira Jepara. Oh, Karimun namanya? Oh, Karimun Jawa ya. Saya pernah ke Australia. Tahun 2012 ke Australia. Selama 6 kota, muter-muter. Terakhir di Sydney, ibu kota. Selama di masjid yang punya gereja besar. Pada duhur. Berasar, jalan-jalan cari oleh-oleh. Celana, kaos, anduk, kira-kira itu. Toko kecil-kecil berjejer. Dapat satu kardus besar, saya bawa pulang ke hotel, saya beresin, besok bawa pulang. HP, lupa saya kemana HP saya. Sibuk belanja, HP lali. Dicari-cari nggak ada. Ya udah hilang. Sudah besok ke Jakarta, beli lagi lah. Mau tidur setengah 10, ada orang ngetok pintu. Saya buka, petugas hotel dan anak laki-laki 1 bawa HP saya. Ini HP bapak ketinggalan di warung saya. Ini saya kembalikan, dari tadi saya cari, katanya. Siapa yang punya HP ini? Kira-kira kalau HP ketinggalan di Jepara, di warung Jepara, beda. Padahal Islam apa bedanya? Islam kabeh, NU kabeh padahal. Ahli sunnah kabeh. Tapi HP orang aman. Akhlak namanya. Paham betul? Saya mengatakan demikian bukan berarti sekarang harus baik, tidak. Ayo belajar. Mulai besok, ayo kita kendalikan diri kita masing-masing. Betul nggih? Belajar jujur, belajar amanah, belajar orang bohong, belajar orang nipu. Pelan-pelan bertahap proses. Nggak mungkin besok jadi orang baik, enggak. Tapi dikurangin kejelekannya. Besok mulai dikurangin sedikit, terus insya Allah setahun jadi orang baik semua Jepara ini. Itu namanya proses taholli, proses cleaning. Taholli, bersihkan hati kita dari takabur, hasud, hiqad, riya, sum'ah, su'udon, adawah, bagdo. Sudah bersih dari itu semua, siap. Hati kita bersih dari hiqad, dendam, hasud, dengki, takabur, sombong, siap? Tenang, siap ya? Su'udon, negative thinking, adawah, permusuhan, bagdo, kebencian, siap? Hilangkan dari hati kita, namanya taholli, proses cleaning. Sudah selesai 1 tahun, 2 tahun, ayo kita isi hati kita dengan taubat, warok, zuhud, tawakal, ridho, syukur, mahabbah. Ya Allah, siap? Kata orang patut siap. Orang patut siap kata orang. Insya Allah, kalau sudah semuanya seperti itu, saya jamin, bukan saya jamin, Allah jamin. Jepara fi amnin wa aman, tahta barakatillah. Semua berkah dari Allah. Coba kalau orang semuanya tidak hasud, tidak dengki, akur, rukun, saling cinta, gak ada suudon, gak ada adawah, pilkada jalan dengan damai, gak ada permusuhan, biasa saja, seperti hari-hari biasa, gak ada takabur. Allah. Pengen betul. Ya dimulai dari kita, jangan coba. Kira-kira 1 RT tidak ada permusuhan, 1 RT dulu, bisa nggak? Kalau sudah bisa 1 RW, udah bisa 1 desa, bisa nggak itu kira-kira? Hilangkan hasud, dengki, takabur. Hilangkan adawah, permusuhan, bagdo, kebencian. Ayo hilangkan. Insya Allah ala barakatillah hidup kita ini. Jam 3 bangun, tahajud, istighfar 100 kali. Baca selawat 1000 kali. Alif lam sajdah 1 kali.
Yasin 1 kali, Waqiah 3 kali, Tabarak sekali. Insya Allah rezeki panjenengan banjir insya Allah. Barokah. Jam 3, nggak usah jam 2 lah, jam 3 aja lah, nggak usah jam 2. Jam 3 tahajud. Baca selawat 1000, istighfar 100. Yasin sekali, Alif Lam Mim Sajdah sekali, Waqiah 3 kali, Tabarak sekali. Insya Allah. Ala barakatillah. Kira-kira cekap semanten mawon apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan wonten manfaatipun dengan barokahipun karomahnya Mbah siapa? Sultan Hadiruddin hadirin. Mudah-mudahan semua bisa mengikuti jejak para ulama, para aulia yang telah berjasa besar menyebarkan agama Islam, menanamkan nilai-nilai akhlakul karimah di tengah-tengah masyarakat Indonesia ini, terutama Demak dan sekitarnya. Semua jasanya para wali Demak, Raden Fatah, Sultan Trenggono, Sultan Hadirin, ini semua kita mewarisi akhlak beliau-beliau. Bisa kayak gini kita sekarang ini, kita mewarisi akhlak-akhlak dari para aulia, para sultan-sultan yang solehin. Monggo sami berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annaka antallahu la ilaha illa antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad badi'us samawati wal ard an tuwaffiqana wa auladana bil a'malis salihah wa an tahfadhana wa auladana min al-mihani wal fitan wa taj'alna wa iyyahum min ibadikas salihin. Allahumma inna nas'aluka bi maq'idil 'izzi min 'arsyik wa bi muntahar rahmati min kitabik wa bismikal a'la wa majzikal asna wa isyraqi nuri wajhikal ajal adla fadlikal karim wa judikal amim wa bi kalimatika tammati lati la yujawizuna baru wala fajir ya akum akramin ya hasibu ya jalil an tusahhila umurana wa taqdiya hajatina wa tuballigha maqasidana min maqasid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka dha'fa quwwatina wa qillata hilatina wa hawanana 'alan nas ya arhamar rahimin anta rabbuna wa rabbul mustad'afin. Rabbana khtim lana bil iman wal islam waj'al 'inda intihai ajalin hadhihi dunya akhir kalamina kalimat la ilaha illallah. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi atmilna bil khair wal yatalattaf ala sya'ran nabikum ahada dzalika liman khasya rabbah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi alhamdulillahi alamin. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.